Jadi saya Iya, Pak. pertanyakan, gimana NKRI-mu ya, gitu ya, wahai pembuat Omnibus Law gitu kan. Jadi gini, secara ekonomi mungkin bagus, tapi ingat bernegara itu ada yang namanya rakyat sendiri diprotek, kemajuan rakyat sendiri. Kalau sekedar cuma dapat gaji doang 5 juta sebulan, tapi mengorbankan tanah air kita ya janganlah. Atau aset kita nikel habis 10 tahun lagi. Saya melihat Omnibus Law ini adalah menjadi pro BUMN, pro bisnis besar, dan pro foreign direct investment. Sementara di dalam konsep heavy on private sisi saya ya, saya nggak ngajak teman-teman untuk mengikuti saya, adalah heavy on private, tidak terlalu mendukung foreign direct investment, tapi adalah domestic direct investment, DDI, bukan FDI. Tidak akan pinjam uang, karena basicnya adalah printing money berbasis project, gitu ya. Dan akan mempermudah swasta, alias BUMN mungkin saya tutup, gitu. Ini akan membuat shock, karena kita sudah terlalu terpesona dengan sosialis elitis, BUMN dimanja terus sejak zamannya 30 tahun yang lalu. Kenapa dimanja? Karena di seluruh dunia BUMN itu banyak. Di Singapura perusahaan BUMN ada namanya Temasek Group. Di Malaysia ada namanya Kasanah. Tetapi keduanya tidak di bawah kementerian. Sekarang ini BUMN Indonesia di bawah kementerian. Artinya kementerian adalah jabatan politik, tugasnya adalah membuat regulasi atau menjadi regulator. Sementara BUMN adalah operator atau yang melaksanakan. Sahabat muda semua Anda bisa bayangkan, Kementerian BUMN adalah regulator dan operator. Dia yang ngatur, dia yang dagang, dia yang untung. Rakyat hanya menjadi pasar. Bagaimana UKM bisa tumbuh? Itu pertanyaannya. Jadi di dalam Omnibus Law, ini membuat piramida yang segitiga tadi mendadak menjadi lancip ke atas. Kenapa lancip ke atas? Karena memang yang foreign direct investment itu adalah perusahaan besar, BUMN adalah perusahaan besar, oligarki adalah perusahaan besar yang diuntungkan, dan sebenarnya kalau dalam dagang, labor cost itu tidak lebih dari 15% dari gross sales. Kalau semua itu adalah untuk buruh kita, sementara investasi FDI yang masuk adalah semuanya digital atau heavy industry yang menggunakan teknologi, buruhnya juga nggak banyak-banyak banget. Buruhnya adalah high skill labor, pasti dia import. Jadi buruh yang Anda maksud, wahai penulis Omnibus Law, saya pertanyakan, ini buruh yang mana yang Anda maksud? Apakah yang 7 juta per tahun lagi nganggur sekarang, dan yang setiap tahun 3 juta angkatan kerja datang, itu bisa Anda serap? Kalau yang masuk 1000 perusahaan aja, paling jauh Anda cuma ambil 100, cuma 100.000. Bagaimana bisa 10 juta? Itu yang saya pertanyakan. Jadi, Omnibus Law harus menjelaskan pertanyaan seperti kita ini, karena menurut saya Omnibus Law adalah sosialis elitis yang diuntungkan. Jadi hanya kaum atas saja yang diuntungkan, dan juga kapitalis elitis, hanya elitis yang diuntungkan, alias perusahaan besar, kembali lagi, perusahaan multi internasional, oligarki, dan BUMN. Nah, UKM bagaimana? Oh ya, di Omnibus Law UKM cukup ada hal yang positif, yaitu membagi 3 macam resiko. Jadi yang low risk, medium risk, dan high risk. Yang medium risk dan low risk itu tidak perlu izin, tetapi perlu pendaftaran. Ini terobosan. Saya akui. Tetapi masalah UKM, wahai Omnibus, UKM itu bukan pula funding, nomor 1, pembiayaan. Nomor 2 adalah masalah market, pemasaran, gitu. Yang ketiga baru masalah SDM, manajemen, gitu ya, getting things done through other peoples, itu adalah masalah di UKM. Di mana pasal Anda yang akan menolong funding tadi, gitu ya? Gimana pasal yang akan menolong marketing tadi?
how to sell. Sementara UKM Indonesia ini mengadopsi atau menyerap 97% angkatan kerja. Kalau Omnibus Law hanya fokus di perusahaan besar, itu hanya 3% saja yang dapat cipta kerja. Jadi ini jangan-jangan kata-kata undang-undang cipta kerja jadi hanya propaganda, gitu ya. Jangan gitulah. Ini yang saya mau bilang bahwa oke, kita bantu sekarang. Begini kalau mau bantu. Saya melihat teman-teman semua tolong baca. Anda jangan sebagai anak muda, mahasiswa, pelajar, baca itu fardu ain bagi saya. Bacalah itu isinya Omnibus Law, jangan katanya-katanya. Maka ketika saya membaca draft Omnibus Law, saya agak terkejut. Ini versi saya nih ya, versi saya. Sekali lagi, bukan salah benar. Semuanya ada resiko dan kita lihat resikonya. Yang saya lihat adalah ada lebih dari 230 kata tentang tanah. Kemudian ada lebih dari 250 kata air. Dan lebih dari 350 kata hutan. Jadi ini urusan Omnibus Law ini jualan tanah air kali lu ya, gitu ya. Itu yang membuat saya agak sedikit maksud lu apa nih nulis kebanyakan air, tanah dan hutan. Mau jual gitu ya, mau decentralize. Sumber daya alam kita yang seksi ini mau dijual gitu ya. Maksudmu, aku nanya aja, Anda yang jawab sendiri wahai penulis Omnibus Law dengan niatanmu. Sementara 3 tahun terakhir saya berbisnis digital dan cukup banyak. Anda tahu Santara untuk fundingnya, Dinaran untuk pembiayaan, dan lain sebagainya. Kata-kata digital cuma ada 11, dan financial inclusion tidak ada. Anda bisa bayangkan. Tahun 2030, Jack Ma, Warren Buffett, Bill Gates pernah mengatakan semua bahwa tahun 2030 atau 10 tahun dari sekarang, 80% produk di dunia adalah produk yang dibuat oleh UKM yang go digital dan go global. Sekali lagi, 80% produk di dunia di tahun 2030 ke atas adalah produk UKM yang go global dan go digital. Kalau Omnibus Law berpikiran tentang future, maka financial inclusion atau ketermelekan akan keuangan, pembiayaan, funding, finance, hedge fund, apapun namanya tentang keuangan tadi, dan digital informasi, digital teknologi, ini semua harus ada di Omnibus Law. Kalau 11 kata-kata digital dan tidak ada financial inclusion, bagaimana kita berdaulat? Padahal ujung-ujungnya kita kan mau cari fulus, mau cari tenaga kerja kita, mau dapat skill, mau dapat impact, bukan mau sekedar meninggikan GDP. Gitu ya, itu simple. Bisnis itu sederhana. Anda fokus pada market aja. Jangan fokus pada funding, jangan fokus pada produk. Anda taat pada pasar. Dah, itu aja. Anda pelajari pasar Anda, pelajari kompetitor Anda, pelajari pricing Anda, dan ubah bisnis model. Begitu bisnis model baru, pasar Anda pasti ada. Jadi ingat, setiap pasar punya bisnis model, setiap bisnis model punya pasar. Jadi sabar dulu, pelajari tentang market. Ya, sederhana kan? Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Yang cepat-cepat aja, biar teman-teman kebagian semua. Saya juga jawabnya cepat. Saya tahu ada yang komen, Pak kurang, Pak kurang. Sabar teman-teman. Saya dikasih 2 jam juga Anda akan dapat kok. Nanti kita mulai dengan tanya jawab. Monggo, yang lainnya. Apakah akibat Omnibus Law akan memperberat perkembangan UKM ke depan akibat bersaing dengan pebisnis elit, Bosman? Jawabannya iya. Next. Sangat ya Pak? Atau bagaimana? Sangat, mungkin? Udah. Iya, Wow. Karena kita lihat dari trade analisis, Toto yang masuk investor besar, high skill, high labor, terus dengan teknologi uang masuk, terus Indonesia jadi market, kompetisinya gimana? Orang kita nggak dilindungi, yang dilindungi malah FDI gitu ya. Jadi saya pertanyakan, gimana NKRI-mu ya? Gitu ya, wahai pembuat Omnibus Law gitu ya. Jadi gini, secara ekonomi mungkin bagus, tapi ingat bernegara itu ada yang namanya rakyat sendiri diprotek, kemajuan rakyat sendiri. Kalau sekedar cuma dapat gaji doang 5 juta sebulan, tapi mengorbankan tanah air kita, ya janganlah. Toto aset kita nikel habis 10 tahun lagi. Cucu kita bilang, yang dulu memangnya ada nikel ya di Indonesia. Gila, malu banget kalau itu terjadi di Indonesia gitu. Yang dulu di Indonesia emang ada minyak ya gitu ya. Sekarang kok nggak ada gitu ya.
Terus ya gara-gara lu semua pada diem gitu kan. Oke, lanjut. Betul.